Shalom kids, good morning. Pagi hari ini kita akan lanjut lagi pembelajaran kita ya, ke pembelajaran 3 dan keempat. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu. Kita satukan hati, kita berdoa. Terima kasih Bapak yang baik, kembali lagi kami mau melanjutkan pembelajaran kami di pagi hari ini. Biar kiranya Tuhan yang memberkati pembelajaran kami ini dari awal hingga akhir nanti. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam namamu kami sudah berdoa. Amin. Baiklah kids, kita akan mulai pembelajaran kita. Langsung saja kalian buka bukunya mulai dari halaman 51 ya. Oke. Coba kalian lihat di gambar ini, kita akan belajar tentang cara membaca yang tepat. Nah, ketika kita membaca, kita juga harus memperhatikan posisi duduk saat membaca. Nah, coba kalian perhatikan di gambar yang di atas. Ada anak yang duduk, ya, anak yang duduk sambil membaca buku. Nah, posisi badan ketika membaca itu adalah harus duduk dengan tegak ya, seperti contoh gambar yang pertama, oke, yang di checklist. Nah, gambar yang kedua itu badannya condong ke depan ya, jadi bukan seperti itu ya sayang. Dan atau gambar yang ketiga itu membungkuk saat membaca. Nah, itu tidak bagus untuk tulang. Jadi posisi duduk yang benar itu adalah gambar yang pertama. Oke, itu cara membaca yang tepat. Oke, posisi duduk. Kemudian jarak dari mata ke buku saat membaca, coba kalian lihat dari gambar yang di bawah. Gambar yang di bawah itu ada anak yang duduk tegak, lalu jarak mata ke buku kira-kira 30 cm. Jangan terlalu dekat seperti gambar yang kedua, terlalu dekat sekali ke buku yang bisa mengakibatkan mata sakit. Atau gambar yang ketiga, membaca buku sambil tiduran. Nah, itu tidak boleh. Kenapa? Karena itu menutupi cahaya sehingga dapat merusak mata. Oke. Jadi ingat ya, cara membaca buku yang benar adalah tadi dari posisi duduk yang tegak dan jarak matanya ke buku saat membaca itu tidak terlalu dekat. Oke. Nah, berikut ini coba kalian perhatikan gambar ini. Lani, Siti, dan teman-temannya yang lain sedang bermain di taman. Nah, ini semua adalah kegiatan yang menggunakan anggota tubuh. Nah, coba anak-anak teacher lihat. Si Beni, apa yang dilakukan si Beni? Dia sedang menendang bola. Nah, kalau menendang bola, anggota tubuh apa yang kita gunakan? Iya, benar, kaki. Nah, sedangkan Edo, coba lihat Edo yang bermain layangan. Nah, kalau bermain layangan, anggota tubuh apa yang kita gunakan? Tangan ya. Oke. Nah, anak-anak teacher di sini ada lagu. Nanti kalian boleh nyanyikan bersama. Nanti teacher akan tunjukkan video lagunya di grup kita. Nanti teacher akan share, nanti kalian boleh nyanyikan ya. Oke, kita lanjut. Nah, coba perhatikan di sini. Anak-anak teacher, ternyata kita juga dapat berhitung dengan menggunakan jari loh. Contohnya nih, kita hitung dari jari jempol kita. Jempol kita misalnya kita buat satu gini. Satu, terus lalu kita buat lagi kelingkingnya menjadi 2 sampai nanti habis jari kita bisa kita hitung bersama. Nah, nanti di halaman 54 kalian boleh kerjakan berapa banyak jari sesuai dengan gambar. Kalian pasangkan ya, berapa banyak jari di gambar, pasangkan dengan lambang bilangannya. Oke, teacher yakin kalian pasti bisa. Oke. Nah, berikutnya ini, setelah kamu nanti menghitung dengan jari, kamu boleh memberi tanda centang pada lambang bilangan yang sesuai. Misalnya, jumlah bola ini berapa? Nanti kalian boleh centang di lambang bilangan sesuai dengan jumlah bendanya. Oke, kids. Nanti kalian lihat di situ misalnya jumlah bola berapa, nanti checklist di angkanya. Kemudian jumlah anak-anak yang bermain di taman berapa? Jumlah anak-anak teman-teman Siti, Lani, dan Dayu berapa, jumlah bunganya berapa, nanti kalian checklist sesuai dengan lambang bilangannya. Dihitung yang benar ya.
Nah, selanjutnya anak-anak teacher coba perhatikan gambar ini. Karena hari sudah malam, ya, Siti harus tidur dengan lelap karena besoknya dia harus bangun pagi-pagi ke sekolah. Jadi, kita harus tidur dengan lelap agar badan kita menjadi sehat, ya, sehat dan kuat. Jadi kita harus menjaga tubuh kita, tidur yang cukup, tidur tepat waktu, dan bangun juga harus tepat waktu anak-anak teacher. Misalnya nih besok mau sekolah, jadi kalian harus tidur dengan tepat waktu dan bangun juga tepat waktu agar tidak terlambat saat ke sekolah. Oke kids, kita lanjut lagi pembelajaran 4 di halaman 57. Nah, di sini kita akan mempelajari cara menjaga bagian-bagian tubuh. Nah, anak-anak teacher, ada bagian-bagian tubuh yang tidak boleh disentuh oleh orang lain. Ada juga bagian-bagian tubuh yang boleh disentuh oleh orang lain. Nah, contohnya lihat gambar ini. Bagian tubuh manakah yang boleh disentuh orang lain? Dan bagian tubuh manakah yang tidak boleh disentuh orang lain? Teacher mau tanya, mengapa misalnya orang tidak boleh menyentuh ya bagian tubuh kita yang tidak boleh? Kenapa? Nanti kalian boleh jawab ya. Oke. Nah, anak-anak teacher, bagian tubuh yang boleh disentuh itu hanya bagian tangan dan kaki, oke? Nah, bagian tubuh yang tidak boleh disentuh itu adalah bagian tubuh seperti yang ada di gambar 58. Nanti kalian boleh lihat ya. Nah, ini dia kids, perhatikan lingkaran berwarna merah ya. Bagian tubuh bagian depan di gambar ini adalah bagian tubuh yang tidak boleh disentuh orang lain. Untuk itu kalian harus menjaga tubuh kalian dengan baik. Jika ada yang mau menyentuh bagian tubuhmu yang seperti di lingkaran merah itu, langsung katakan tidak ya, atau laporkan kepada guru dan orang tua ya anak-anak teacher. Jadi kalian semua harus menjaga bagian tubuh kalian, bagian tubuh depan, bagian tubuh belakang. Tidak boleh ada orang yang menyentuh bagian-bagian yang tidak boleh disentuh seperti yang ada di gambar ini yang dilingkari berwarna merah. Nah, kids, coba perhatikan lagi gambar di bawah ini ya. Kita akan belajar bagaimana cara membaca buku yang tepat. Nah, coba lihat lagi gambar ini, cara memegang dan membalikkan halaman buku. Lihat gambar yang dicentang dan lihat gambar yang sudah disilang ya. Gambar yang di checklist itu adalah gambar yang benar ya, cara memegang dan membalikkan buku. Nah, ketika kita memegang buku, peganglah dengan benar dengan dua tangan. Atau ketika membalikkan halaman buku, jangan membalikkan halaman buku dengan cepat-cepat atau keras-keras karena bisa membuat bukunya rusak atau robek seperti yang ada di gambar yang kedua tadi yang disilang ya. Nah, kemudian cahaya saat membaca, lihat gambar yang di bawahnya. Ketika kita membaca buku, pastikan cahaya terang ya, tidak menutupi cahaya ketika kita membaca buku seperti yang ada di bawah ini. Nah, pembelajaran yang terakhir adalah ayo menari. Nah, anak-anak teacher, nanti kalian boleh menggerakkan anggota tubuh bersama dengan adik atau kakak di rumah ya. Kalian boleh mengikuti irama lagu, terserah lagunya apa. Nanti kalian boleh mengikuti irama lagu tersebut dan gerakkan tubuhmu sambil mengikuti gerakan tersebut ya. Kita bergembira karena tubuh kita ini diberikan Tuhan dengan keadaan sehat, karena tubuh kita ini juga banyak manfaatnya ya, seperti tangan, kaki, mulut, telinga, dan mata. Jadi semuanya ini patut kita syukuri kepada Tuhan ya. Jadi anak-anak teacher, sampai di sini saja pembelajaran kita. Tetap semangat belajarnya, jangan lupa tetap mengerjakan semua tugas. Oke? Bye.